Halo teman-temanku semua, di video kali ini saya ingin membahas materi mengenai komponen elektronika. Langsung saja kita ke videonya. Latar belakang, komponen elektronika merupakan bagian penting dari sistem elektronik yang berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan mentransfer energi dan sinyal. Di slide berikutnya yaitu resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur serta menghambat arus listrik. Resistor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama resistor linear dan resistor non-linear. Dan ini merupakan gambar dari resistornya. Jenis resistor non-linear yang pertama itu LDR atau link dependent resistor, berfungsi sebagai sensor cahaya. Bila terkena cahaya, resistensinya mengecil. Umumnya ini digunakan pada pensaklaran. Yang kedua itu VDR atau volt dependent resistor. Semakin besar tegangan maka semakin kecil nilai resistensinya. Umumnya digunakan pada rangkaian penstabil tegangan. Dan yang ketiga VTC atau VTC, positive temperature coefficient. Pada suhu dingin resistensinya mengecil, pada suhu panas resistensinya akan membesar. Ini berfungsi sebagai relay dan perlindung tegangan masuk terhadap beban yang arusnya besar. Umumnya ini digunakan pada TV berwarna. Nah, ini merupakan gambar dari VTC-nya. Nah, yang keempat yaitu NTC atau negative temperature coefficient. Pada suhu dingin, nilai resistensinya akan membesar dan pada suhu panas resistensinya akan mengecil. Ini berfungsi untuk mengkompensasikan temperatur panas. Umumnya digunakan pada rangkaian penguat dan rangkaian audio power amplifier. Berikut ini merupakan gambar dari NTC-nya. Dan yang kelima, trimmer potensio atau trim pot. Nilai resistensinya dapat diatur dengan diputar, berfungsi penstabil tegangan. Umumnya nilai resistensinya menggunakan sistem hitung atau faktor kali. Yang keenam itu potensiometer. Nilai resistensinya dapat diatur dengan memutar gagangnya. Selanjutnya kapasitor, sering disebut juga dengan kondensator, yang berfungsi menyimpan tegangan listrik sementara. Statusnya besar kapasitor adalah parat. Kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kapasitor tetap, kapasitor yang nilai kapasitornya tidak dapat diubah-ubah, contohnya kapasitor film. Yang kedua itu kapasitor tidak tetap, kapasitor yang nilai tahanannya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, contohnya yaitu Varco. Jenis kapasitor, yang pertama kapasitor elektrolit, memiliki polaritas positif dan negatif, berfungsi penyeara arus satuan picofarad. Yang kedua kapasitor solid tantalum, berfungsi untuk meratakan arus atau penyeara arus. Kemudian yang ketiga kapasitor terang, berfungsi sebagai pemilik gelombang, umumnya di rangkai radio. Yang keempat kapasitor film, tegangan kerjanya sangat tinggi, kapasitor yang tidak memiliki polaritas satuan picofarad. Dan yang kelima kapasitor polyester, tidak memiliki polaritas dan satuan picofarad. Kemudian yang keenam kapasitor variabel, berfungsi memilih gelombang frekuensi pada pesawat radio, bisa diubah nilainya. Yang ketujuh kapasitor keramik, kapasitor nonpolar, sebagai filter atau penyalaan pada gelombang radio. Selanjutnya dioda. Dioda merupakan komponen yang memiliki dua terminal dan terbuat dari sambungan dua jenis semikonduktor P dan N. Fungsinya umumnya digunakan untuk merubah tegangan bolak-balik dan jadi tegangan searah atau AC ke DC. Jenis-jenis dioda, yang pertama dioda detektor. Ciri-cirinya dioda yang terbuat dari germanium, berfungsi untuk mendeteksi sinyal kecil pada rangkaian pesawat radio. Yang kedua dioda rectifier, ciri-cirinya dapat mengubah tegangan AC menjadi DE atau DC, terbuat dari bahan silikon. Kemudian dioda Zener, yang ketiga itu dioda Zener, ciri-cirinya terbuat dari bahan silikon. Yang keempat LED,
Ciri-cirinya merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya bila diberi tegangan. Kemudian transistor. Transistor merupakan komponen elektronika yang mempunyai 3 buah kaki, yaitu basic atau B, emitor atau E, dan kolektor atau C. Selanjutnya transformator atau trafo. Komponen elektronika berbentuk gulungan yang berfungsi memindahkan tenaga dari input ke output. Lanjut kita ke slide berikutnya. Kesimpulan bahwa komponen-komponen tersebut adalah elemen dasar yang membentuk rangkaian elektronik. Masing-masing memiliki fungsi spesifik yang krusial dalam pengolahan dan pengendalian sinyal listrik. Resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, mikrokontroler, dan sensor bekerja sama untuk memungkinkan berfungsinya berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tadilah materi yang dapat saya ajarkan atau saya terangkan kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali.